Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Material Nano. Kali ini kita sampailah ke minggu ke-14 perkuliahan dengan topik Nanomaterials Product Forms and Function. Jadi kita ada bahas nanti self-cleaning, antimikrobial, dan sedikit mengenai smart material, self-healing material, dan nano-adhesive material. Ya. Jadi kalau misalnya bikin nano produk materialnya itu seperti apa, fungsinya apa. Misalnya intinya gini, jadi kalau misalnya kita bikin produk itu atau kita lihat produk di pasaran yang menyangkutkan ada kata-kata nano di situ, misalnya nano paint gitu ya, atau misalnya kaos kaki dengan pemrosesan nano gitu ya. Jadi ada dua sebenarnya, itu dari sisi sainsnya atau dari sisi marketingnya. Jadi kalau misalnya itu emang harus kita cari tahu lagi apakah dia benar-benar nano, apakah fungsinya seperti itu. Ya, misalnya kalau dia membuat produk atau marketingnya adalah self-healing nano paint. Jadi ada dua kategori yang sangat menarik tentunya. Ada self healing, ada nano paint. Jadi ini memang benar-benar menarik untuk konsumen. Jadi emang nggak salah kalau tujuan purpose-nya itu buat scientific ataupun marketingnya. Tapi ingat, biarpun kita marketingnya kita nano, kita nggak boleh bohong. Emang harus ada yang bagian pemrosesan nano di dalam produk kita itu ya. Ini dia kemudian banyak sebenarnya tipe dari properties nanomaterial dan fungsi-fungsinya. Misalnya kalau ini kita fungsi primer ya, misalnya fungsi primernya apalah kita bilangnya, misalnya mechanical atau optical, sound, thermal, electromagnetic, dan chemical itu kita sebut sebagai primary properties ya. Kemudian ada juga special. Nah, apa yang spesial ini? Misalnya ada self-healing, self-cleaning, anti-staining, antimikrobial, antibakterial, antifungal, anti-mold, anti-reflection, bonding, adhesi. Kalau yang hijau ini dia high, ini low. Kalau kita lihat untuk self-healing biasanya bisa kita pakai nano composite, banyak ya pilihannya. Mechanical biasanya kita pakai nano composite atau nano laminate atau nano textile ya, seperti itu ya. Dan biasanya kalau dia yang khusus, contohnya apa ya, misalnya yang paling sedikit hijau gelapnya itu ada di mechanical itu ya, ada. Jadi kita pakainya tertentu saja gitu ya. Kemudian misalnya kita pengen bikin produk itu misalnya misalnya yang gampang dibersihkan. Jadi keinginan kita agar permukaan itu tetap bersih dan bebas dari kotoran gitu ya. Nah, itu kayak particular use application khusus ya. Dan pada medik atau fasilitas medis, kita membutuhkan permukaan itu di mana tidak menyebarkan bakteri atau tidak sebagai wadah penyebaran bakteri. Biasanya di rumah sakit itu kontaminasi itu sering dari para staf medis di sana, dari dokter, perawat atau semacamnya, yang berinteraksi dari satu pasien ke pasien lain, di mana hal ini cukup sering terjadi bahkan. Dan nyatanya untuk bakteri sendiri itu ataupun virus ada yang dikenal sebagai resistansi. Jadi resistan terhadap pengobatan. Nah, itu cukup berbahaya jadinya ya. Nah, kemudian itu ya. Jadi kita membutuhkan surface yang mudah dibersihkan atau memiliki antibakterial atau antimikrobial properties. Kemudian kebutuhan untuk gampang dilap atau anti-staining surface. Nah, misalnya ini pada permukaan dinding atau otomotif tempat duduk, misalnya mobil, otomotif seats cover untuk clothingnya ya.
Jadi kalau misalnya ada sesuatu kotor atau tumpah segala macamnya gampang dibersihkan. Dan kebutuhan untuk permukaan yang abrasion and stretch resistant. Misalnya kalau ada terjadi goresan, itu kita tidak perlu misalnya ngecat ulang atau apa, maka dia dapat memperbaiki dirinya sendiri, atau kita sebut self healing atau self repairing surface. Kemudian kita ada dua yang paling kita bahas, yang detailnya, ada self cleaning material dan antimicrobial material. Kalau misalnya dari pendekatan fundamental untuk cleaning dan antimikrobial adalah permukaan yang clean and hygienic surface. Kemudian ada teknologinya, ada 3 ya. Kita tahu saat ini ada hydrophobic atau water repelling surface, ada hydrophilic, water attracting surface, kemudian ada photocatalytic surface. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, kalau hidrophobic itu dia menyukai air. Ketika dia menempel atau mengenai pada substrat permukaannya, dia akan membentuknya seperti ini ya. Dia dia kurang dari 90 derajat biasanya ya. Kalau misalnya hidrophilic menyukai menyukai air atau attracting with air, maka dia biasanya kayak gini ya. Dia lebih flat gitu. Kalau photocatalytic biasanya nanti kita mengenal ada UV induced reaction. Nah, jadi nanti dia dapat mendekomposisi dari molekul dirtnya atau kotoran-kotoran seperti itu ya. Sebenarnya awalnya kita terinspirasi dari daun teratai atau lotus flower kita kenal, dimana ini dia berada pada lingkungan yang relatif kotor, misalnya ada lumpur dan semacamnya, tetapi dia tetap bersih gitu ya, kita lihat clean dia gitu. Nah, ternyata setelah diobservasi tanaman tumbuhan tadi itu, ternyata permukaannya tadi dilapisi oleh tiny wax structure yang menyebabkan dia unwettable. Nah, jadi kalau secara konvensional dulu kita mengetahui ketika ingin membuat sesuatu yang bersih atau yang tidak mudah kotor, maka kita bikin dia smooth mungkin. Jadi kayak istilahnya kalau ada air maka airnya dapat slip dan semacamnya ya. Nah, jadi semakin sedikit dirt was to adhere to it. Kemudian tetapi nyatanya untuk si lotus ini, dia permukaannya nggak smooth gitu ya, karena ada tadi tiny structure-nya itu. Malahan dia misalnya kan gini sebenarnya konsepnya, jadi ini daun nanti kena air hujan atau air apa kan ngena kan, di sini sebenarnya ada debu segala macamnya, dia menempel. Nah, misalnya ini tetesan air, dia merangkap atau menyerap si debu-debu tadi, makanya dia tetap bersih, kelihatannya seperti itu. Nah, ini dia. Kalau kita bikin hidrophobic masih ada kemungkinan dia seperti ini ya, jadi dia nggak bulat sempurna gitu. Nah, kalau di lotus flower kita ada namanya micro nanostructure yang digabungkan. Nah, kalau misalnya mikronya dia itu di 20-50 mikron, kemudian dia ada gabungannya di 0,5 sampai 3 mikron. Nah, dimana kalau lotus effect itu droplet air akan membentuk tetap spare kayak gini dia bentuknya, daripada dia menyebar jadi tetap bulat kayak gini. Dia bulat sempurna, dimana nanti kalau ada dirtnya akan dibawa sama dia, maka tetap bersih dia si lotus tadi. Ini dia angle-nya tadi ya. Biasanya dia contact angle-nya di 160 derajat Celcius atau lebih dari 150 lah intinya ya. Nah, ini material dapat direkayasa untuk menghasilkan surface structure yang ekuivalen seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat kan tadi ada yang micro nanostructure. Nah, di sini ada bagian yang kosong-kosong ini diisi oleh udara, dimana nanti akan tentunya mengurangi kontur permukaan dengan droplet air gitu ya.
Ini dia kalau self cleaning material kita lihat dari dari SEM, dimana yang ini belum dilakukan belum dilakukan proses lanjutan untuk menghilangkan yang ini, yang kayak bulu-bulu itu, yang kayak serbuk-serbuknya itu. Ini sini udah kelihatan ya. Ada dia anneal lotus leaf. Kemudian ini dia ya. Jadi emulsi mediated sol gel process untuk mensintesis mikro nanoscale binary structure composite particle of silica atau fluoropolymer. Emulsi mediated sol gel process untuk mensintesis mikro nanoscale binary structure composite particle of silica atau fluoropolymer. Nah ini dia tadi. Udah dapat setengah dibikinnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada air, nanti dia akan seperti ini. Itu dia fungsinya si nanoscale tadi ini. Jadi air nggak masuk ke sini dia. Jadi tetap dia dalam bentuk spherical seperti itu. Nah ya seperti itu ya. Jadi super hydrophobicity itu digunakan untuk hierarchy roughness of substrate. Hierarchical microstructure ya. So kalau dia hierarchical ini ada yang mikro nano itu dia sphericalnya bagus gini. Kalau smooth dia masih ada kontak angle di sini seperti itu ya. Maka sebenarnya kalau misalnya kita bikin super hydrophobic pun dibandingkan sama si hierarchical ini atau yang mikro nano itu, dia lebih bagus yang ini. Dia bentuknya dia tetap bulat kayak gini, dia nggak terkontak kayak gini. Kemudian pendekatan second repellent action involve extreme smooth surface not rough, which is fundamental quite different from the lotus effect cleaning action. Ya bisa. Jadi konsep yang digunakan ketika kita bikin yang permukaan yang sangat smooth dan yang lotus effect ini, maka sebenarnya itu beda gitu ya. Dengan permukaan yang sangat halus meningkatkan energi permukaan, dan permukaan consequently a lower force of surface attraction. Jadi sangat kecil, jadi ada atraksi tarik menarik antara permukaan dan si kotoran ataupun sesuatu yang di atasnya, dimana menyebabkan kalau misalnya air dia beats from to foam ya. Surface based specifically on this action are easy to clean, resistant to dirt build-up. Kemudian tidak intrinsically self-cleaning in the sense we've described. Tidak self-cleaning ya. Tapi ada kita mengenal namanya photocatalytic action. Nah, photocatalytic action ini apa? Jadi dia kayak kita gabungkan dengan self-cleaning cleaning itu dia gini. Misalnya dia nggak wettability ya. Nah, kita pakai photocatalysis, di mana muncul ketika kita berikan material itu UV atau sinar ultraviolet, di mana akan menyebabkan terjadinya ini self cleaning dan antimikrobial dengan aksi seperti ini. Misalnya kita pakai TiO2 itu ketika kita kasihkan UV, maka kan ada valence band sama conduction band kan. Ya, jadi akan naik dia elektronnya ke sini meninggalkan hole berinteraksi sama H2O jadi menjadi OH dot, dimana ini kan bersifat aktif ya. Jadi kayak misalnya ini nah yang OH ini berikatan sama R ini. R itu organik polutan menghasilkan CO2 dan H2O. Beserta kalau misalnya ada polutan tadi ya polutan, nah nanti polutan itu mengikat sama misalnya kalau ada hujan airnya pada air hujan gitu, jadi kayak ya bersih jadinya. Atau misalnya yang elektron di sini mengikat O2 jadi O2 min, berinteraksi jadi ini gitu-gitu. OH ini oke seperti itu ya. Jadi dia mengikat organik polutan. Jadi misalnya kalau base materialnya ini di coating pakai titanium dioxide coating, jadi misalnya kita kasihkan UV light kan fluid elektron naik. Ini tadi ampere elektron ya mengenai misalnya tadi
OH dapat berikatan, tapi kan yang kosong ini, yang whole tadi dapat berikatan sama R grup, dan molekul ini akan bentuk seperti ini. Decompose material, kalau misalnya ada hujan akan bersih gitu ya. Kalaupun misalnya ada antibacterial release, ya dari sini juga prosesnya seperti itu. Jadi titanium dioxide TiO2 dengan zinc oxide biasa digunakan untuk photocatalytic material. Ada titanium oxide TiO2 sama zinc oxide. Titanium oxide nanopartikel di mana yang anatase ya digunakan untuk photocatalytic self cleaning system ya, jadi pakai sistem thin coating ya gitu. Misalnya ada kotoran, ada hujan, bersih lagi gitu. Ya contohnya kayak gini, kok misalnya kita rumahnya terbuka gini ya, banyak kacanya atau kaca di gedung tinggi gitu ya, berapa lantai gitu, 100 lantai gitu kan. Nah di situ kita kan kesulitan. Nah makanya kita pakai tadi ya, di coating dulu sama photocatalytic material tadi. Jadi ada light, kemudian akan mengikat tadi si dirt segala macam, nanti jadi molekul-molekul gini. Ada rain, akan terbawa deh mereka tuh. Ya gitu ya, self cleaning, paint, textile atau other material itu bisa. Atau bisa juga di ini photocatalytic nanopartikel langsung digabungkan pada beton atau mortar dengan pada permukaannya, jadi dia lebih bersih ya nanti. Ataupun kalau misalnya waktu pandemi ya, sekarang kita masuk ke antimikrobial. Jadi antimikrobial ini kalau misalnya selagi masa pandemi seperti ini, biasanya kan pengennya yang tidak menyebarkan bakteri atau kuman segala macamnya. Nah biasanya kalau bangku itu pengennya dilapisi sama antimikrobial, jadi nanti bisa tetap bersih ya permukaan ininya, bangkunya. Ataupun dari tekstil seperti itu juga ya, misalnya kalau baju dokter atau operasi dan segala macamnya itu nggak boleh sebenarnya dia membawa atau menempel tadi bakteri tadi dari pakaian tadi, itu bisa menyebabkan perpindahan dari satu pasien ke pasien lainnya dengan perantara si staf medis tadi. Jadi ada bakterial parasit, biasanya kan kita sebut sebagai patogen ya. Jadi permukaan yang terkena antibacterial properties di mana dapat membunuh atau inhibit development of bacteria, di mana nanti deleterious effects such as discoloration, staining, dan odors. Oke. Gini ya, kalau antimikrobial pada baju ya kayak gitu. Bisa juga pada baju, bisa juga pada karpet. Kalau misalnya pada karpet kan gimana ya, karpet kan jarang-jarang ya dibersihkan misalnya untuk panggung atau apa gitu ya. Ya itu, jadi kalau baju ya masih bisa kadang tiap hari kita cuci gitu kan. Nah tapi kalau karpet kan nggak mungkin tiap hari, jadi kalau misalnya ada antimikrobialnya malah lebih baik dia ya, seperti itu. Jadi ini kalau misalnya SEM pada nanofiber dengan nanopartikel Ag. Kemudian kita ada yang ketiga, ada smart material. Smart material itu biasanya memiliki aplikasi yang smart juga, dimana ini spesifik ke mechanical, thermal, optical, ataupun properti lain. Jadi misalnya shape memory alloy ini dapat dibentuk new shape atau healing return to original shape-nya. Misalnya kita mengenal nitinol namanya, misalnya yang kalau penjepit kertas itu dipanaskan air, nanti dia akan balik lagi ke bentuknya dengan temperatur gitu ya. Kalau self healing material, dia kalau misalnya ada goresan, maka kalau cracking tadi akan diisi kembali oleh si mikrokapsul itu. Jadi mikrokapsul itu akan rilis dengan cara kita berikan temperatur aja di dekat situ, akan diisi balik dia sama si kapsul yang berada di sekitarnya itu. Dan ini dia ada ininya ya, ada batasannya tertentu. Jadi kalau scratch sangat banyak, kemungkinan nggak sepenuhnya akan ditutupi karena tergantung jumlah dari mikrokapsul yang ada di dalamnya. Kalau nanoadhesive material ini fungsional juga kan, kalau misalnya kita kenal gecko atau cecak gitu ya, atau ya betul toke, maka sebenarnya kalau di kakinya itu terdiri dari spatula
secara makro dan secara mikronya ada lagi. Secara mikro, kan kaki setelah ada spatula, itu mikrometer. Kalau kita lihat secara nano ada juga lagi. Nah kayak gitu, jadi dia pakai gaya van der Waals juga. Dia dapat menggantung pada suatu permukaan gitu ya. Kalau kita SEM itu ternyata dia terdiri dari fibrilar, jadi hierarchical array, sama kayak konsep si Lotus tadi ya. Jadi ada yang konsep makro nano gitu ya. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.